Yang terhormat Ibu Ari, Ibu Ari Kusumaningsih, selaku dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Kak Ria Lizara selaku narasumber, serta salam hangat kepada rekan-rekan mahasiswa baik dari Fakultas Teknik maupun dari fakultas lainnya. Sebelumnya, perkenankan saya Indah Yunita dari Teknik Informatika Angkatan 19 membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, yakni acara inti yang akan disampaikan oleh Kak Ria Lizara dan dimoderatori oleh Ibu Ari Kusumaningsih. Kemudian dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan penutup. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya kepada teman-teman diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti, yakni penyampaian materi oleh Kak Ria Lizara yang akan dimoderatori langsung oleh Ibu Ari Kusumaningsih. Kepada Ibu Ari Kusumaningsih dipersilakan untuk memandu jalannya penyampaian materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas terdengar ya? Jelas, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan senantiasa berlimpah rahmat dan barokah Allah untuk kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak hal dalam hidup kita, yang memberikan berbagai kenikmatan dalam hidup kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat kesempatan untuk bisa hadir dalam refresh pasca UTS ini, UTM Motivatok, di pagi yang sejuk dan penuh keberkahan ini. Acara ini saya adakan dengan tujuan untuk kembali merecharge semangat hidup kita di masa pandemi, semangat belajar kita, sekaligus untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dan Sumpah Pemuda yang keduanya bertepatan hadir di bulan Oktober 2021 ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini, apapun kondisinya, entah mungkin kita dalam kondisi sukacita, ataupun dalam kondisi duka, atau mungkin dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit, mudah-mudahan Allah catat kehadiran kita pada pagi hari ini, kita duduk bersama, kita refresh semangat hidup kita, semangat belajar kita, sebagai bagian bentuk ikhtiar kita dalam upaya mendekatkan diri kepadanya, yang ingin mengambil sebanyak-banyak hikmah dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Pagi ini tepat jam 6:05. Di perangkat saya tercatat 33 partisipan. Sebentar, masih ada yang belum, masih ada di waiting room ternyata. Oke, ada 33 partisipan ini. Terus bertambah sepertinya. Luar biasa. Udah masuk, Kak Yas? Pagi-pagi sudah banyak bergabung. Silakan. Udah masuk, Kak Yas? Itu linknya itu tak share itu. Oke, mohon maaf, saya
multitask di sini ya, sekaligus sebagai host. Baik. Semoga pagi hari ini kita bersemangat mengambil spirit insight positif dari narasumber kita, yaitu Mbak Ria Lizara yang saya lihat sudah hadir di ruang Zoom meeting kita. Sebelum saya membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini, mohon berkenan ke rekan-rekan yang hadir di ruang partisipan di ruang Zoom ini untuk dituliskan di kolom chat. Ini bergabung dari kota mana saja. Silakan menuliskan di kolom komentar. Ada yang dari Madiun. Oke. Silakan, saya tunggu. Silakan menulis. Sumenep, Ibu, luar biasa. Blitar, wow. Mojokerto, Bangkalan, Surabaya, Sampang, luar biasa. Sidoarjo, Bojonegoro, cepat sekali chatnya nih. Gresik, wow, semangat sekali, luar biasa. Sidoarjo, semoga semangat kita pagi hari ini mendapat kebarokahan ya, luar biasa. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya tidak ingin berlama-lama karena tentunya kita semua ingin lebih banyak waktu untuk mendengarkan insight dari narasumber kita ini. Izin saya bacakan CV dari beliau. Ria Lizara, Eskom Mkom ya. Lahir di Kediri 30 Agustus tahun 1992. Latar belakang pendidikan Mbak Ria ini adalah S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura tahun 2011, angkatan 2011. Adalah mahasiswa saya 2011 ya. Kemudian lanjut S2 Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia tahun 2017 hingga 2019. Adapun pengalaman Mbak Ria ini antara lain adalah asisten dosen dan asisten laboratorium, kemudian Google Student Ambassador Southeast Asia, Female Dev, Google Local Guide, kemudian Google Top Contributor, dan Google Product Expert. Sedangkan pengalaman bekerja, tahun 2015 beliau sebagai Project Officer dan Startup Koordinator pada PT Kibar Kreasi Indonesia. Kemudian awal 2016 di Dokumen Kontrol Bukit Tua PT RGA Patria Eka Guna. Kemudian di Technical Account Manager LipUp Indonesia. Dan kini beliau sebagai Product Owner di Telkom Indonesia. Baik, tidak memperpanjang waktu. Di sini kita semua adalah guru dan kita semua adalah murid. Mari kita kosongkan gelas dan mengisinya dengan spirit yang positif dari narasumber kita. Saya persilahkan kepada Mbak Ria Lizara untuk menyampaikan
Semangat paginya hari ini. Terima kasih Bu Ari. Punten, ini suara saya kedengeran nggak ya? Sangat jelas terdengar, Mbak. Terima kasih banyak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Lama nggak berjumpa. Alhamdulillah, iya. Oke, mungkin saya izin share slide ya Bu ya. Silakan, Mbak. Jadi kita langsung aja teman-teman. Oke. Halo semuanya, terima kasih banyak Bu Ari, saya sudah diberikan waktu ya dan kesempatan untuk sharing ke teman-teman di Universitas Trunojoyo. Mengingat saya juga alumni dari sini, jadi sangat happy ada kesempatan untuk sharing langsung ke teman-teman gitu ya pada hari ini. Perkenalkan, saya Ria, nama lengkapnya Ria Lidara, saya alumni dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik UTM ya. Saya lulus di tahun 2015, tadi sempat di-mention juga sama Bu Ari. Nah, ini jurni saya tadi juga sudah sempat disebutkan juga ya oleh Bu Ari. Jadi di tahun 2011 saya masuk di Teknik Informatika UTM, lulus di tahun 2015 langsung masuk kerja di Kibar Indonesia. Jadi startup koordinator yang mengurus startup dari teman-teman se-Indonesia sebetulnya, tapi waktu itu saya fokus untuk pegang di Surabaya, dan juga project officer untuk di Kibar sendiri gitu. Lalu lanjut 2016 saya coba mencoba hal baru gitu. Saya coba masuk ke mimpi saya sebetulnya, ingin masuk ke dunia migas, minyak dan gas. Jadi saya coba join di ORF atau offshore. Jadi di pertambangan minyak itu di Gresik, di PT RPA atau RGA, dan kolaborasi dengan Petronas Malaysia. Nah, di 2017 saya juga coba lagi nih join di sebuah startup sembari mempersiapkan untuk S2 sebagai technical account manager gitu, yang bertemu dengan klien gitu ya untuk mencari solusi yang tepat dari problem yang mereka alami gitu. Nah, lalu lanjut S2 sembari awal-awal itu masih gabung di LeapUp, namanya sekarang jadi Sawala, itu salah satu startup di Sumedang yang cukup bagus menurut saya. Lalu saya selama S2 nggak bekerja, jadi benar-benar fokus kuliah. Lalu sekarang setelah lulus langsung masuk juga di Telkom Indonesia sebagai product owner atau lebih dikenal sebagai product manager. Nah, pengalaman saya selama di Trunojoyo ya, ini mau share pengalaman selama di Trunojoyo. Jadi selama di Trunojoyo itu saya masuk di tahun 2011 tadi ya. Masuk di 2011, lulus di 2015 gitu. Perjalanannya cukup panjang sebetulnya ya. Di tahun 2012 alhamdulillah saya dapat award gitu ya. Sebagai mahasiswa bidik misi berprestasi, waktu itu kami di mahasiswa bidik misi yang berprestasi seluruh Indonesia diundang ke Jakarta. Tapi ini fotonya waktu itu di Trunojoyo ya. Ini ada Pak SBY saat berkunjung di Trunojoyo. Tapi 2012 saya diundang di Jakarta itu ada satu event, jadi mahasiswa bidik misi seluruh Indonesia yang berprestasi diundang waktu itu selama 3 hari di sana, 4 hari 3 malam gitu kita diberikan banyak knowledge gitu ya, ketemu dengan Pak CT, ketemu dengan berbagai orang-orang hebat yang ada di Indonesia gitu, berkunjung di berbagai kantor juga gitu, dan juga berlibur gitu. Jadi dikasih kesempatan oleh Kemendikbud untuk merasakan ibu kota gitu ya. Nah, tahun 2013 berlanjut, saya coba setelah ketemu dengan banyak orang yang berprestasi dan hebat-hebat tadi di Jakarta, saya jadi berpikir, oh kayaknya nggak cukup nih untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Saya mulai cari kegiatan-kegiatan yang reach out atau internasional gitu ya. Nah, akhirnya saya menemukan informasi terkait dengan Google Student Ambassador. Waktu itu dibuka batch kedua, baru batch kedua untuk di Southeast Asia. Saya coba daftar dan alhamdulillah keterima gitu ya.
Terus berlanjut di tahun 2014 saya coba juga ikut Mawapres, mahasiswa berprestasi di UTM gitu. Saya dapat runner up atau juara kedua di UTM. Di 2014 juga saya dapat Prisma Award dari Presiden Mahasiswa di UTM, dan 2015 saya dapat lulusan terbaik di Fakultas Teknik dengan tempuh pendidikan selama 7 semester. Nah, selain kuliah gitu ya, saya juga traveling gitu ya. Jadi selama kuliah saya nggak mau diem kayaknya. Jadi saya traveling ke berbagai kota gitu ya. Dan ini hint-nya adalah gratis. Jadi selama saya jalan-jalan di seluruh kota di Indonesia, hampir belum seluruhnya sih ya, tapi hampir setiap provinsi sudah saya kunjungi, itu gratis gitu ya. Kalau Madura udah jangan ditanya lagi ya, karena kuliahnya di Madura, jadi dari Bangkalan sampai Sumeneb sudah pernah gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin kenalan dulu sama teman-teman. Saya akan share linknya ya di chat, boleh di klik dan diisi. Kalau tadi ada yang dari Bojonegoro, Sidoarjo ya, Surabaya, Lamongan, itu ada yang dari Kediri juga. Halo, mungkin kita bisa meet up mumpung saya masih working from home. Ada yang dari Surabaya. Nah, saya ingin tahu sebetulnya teman-teman sekarang yang ada di jurusan ini itu sebetulnya memilih jurusan ini karena apa sih? Boleh dibantu isi ya. Baru satu orang nih yang isi. Oke, mulai banyak. Ada 60-an peserta ini sudah 30% yang mengisi, 26 orang. Cukup keren. Karena 43-41% ini masih terus bergerak, sudah tahu ya ternyata punya target untuk bekerja di bidang ini gitu. Nah, kalau yang nggak ada di list, mungkin boleh salah satu open mic. Kira-kira kenapa gitu mengambil jurusan ini? Mungkin boleh satu orang open mic. Ini udah 50% yang mengisi ya. Ada 42% yang punya target bekerja, ada yang disuruh orang tua, ada yang iseng, dan ada yang memang nggak ada alasannya ya di pilihannya. Mungkin boleh open mic salah satu gitu yang nggak ada alasan di list ini, kira-kira alasannya apa sih masuk jurusan teknik informatika gitu ya, atau barangkali ternyata ada yang dari jurusan lain, boleh open mic juga mungkin salah satu mewakili yang lain. Atau mungkin Mas Mbak. ya. Ini pesertanya masih pagi. Masih malu-malu. Iya, masih Atau malu. mungkin ini apa Mbak Indah tadi MC-nya. Kira-kira memilih apa nih Mbak Indah? Saya tadi milih yang memiliki target Wah, bekerja di bidang ini. mantap. Targetnya apa nih Mbak? Ada Kalau boleh tahu. Bismillah, insya Allah UX researcher, Mbak. Oke. Mantap. Zaman dulu saya nggak tahu UX researcher itu. Oke, ini kurang lebih ya. Jadi ada 40% atau 39% ini masih terus bergerak. Nanti diisi aja sembari kita teruskan sesi ini ya. Yang sebetulnya tahu gitu ya target bekerja di bidang ini itu apa gitu. Mungkin masih ada yang disuruh orang tua, it's okay gitu. Nanti sembari kita kuliah kita akan tahu passion kita di mana gitu ya. Karena sebetulnya jurusan ini cukup luas cakupannya. Terus ada yang iseng juga, dan ada yang memang di list ini nggak ada, mungkin ada berbagai alasan diajak teman atau apa gitu ya. Oke.
Nah, that's good bagi teman-teman yang sebetulnya punya target gitu ya. Karena sebetulnya waktu SMA itu saya nggak punya target untuk kuliah. Jadi kalau bisa di share, saya itu anak ke-8 dari 9 bersaudara. Kakak-kakak saya itu nggak ada yang kuliah gitu ya. Baru kakak yang saya sampai harus ngitung berapa. Kakak saya yang ke-6 itu setelah 2 tahun dia bekerja, dia akhirnya memutuskan untuk kuliah gitu ya. Jadi secara lingkungan, sebetulnya di lingkungan keluarga saya itu nggak ada yang sampai kuliah gitu, sampai SMA habis itu bekerja atau menikah gitu. Nah, sampai saya itu melihat lingkungan di sekitar saya di sekolah gitu. Ternyata teman-teman saya itu punya plan dan punya target tersendiri gitu ya. Mereka itu pengen kuliah, terus atau mereka itu pengen gap year dulu untuk mempersiapkan jurusan impiannya, yang pengen masuk ke fakultas kedokteran, mau masuk ke waktu itu STAN itu sangat ini ya, menjadi kampus impian sebetulnya. Statistik, akuntansi kayak gitu-gitu itu masih jadi impian. Di tahun 2011 itu teman-teman saya banyak yang mempersiapkan ke situ gitu. Nah, waktu itu saya berpikir they have a privilege gitu ya, karena kalau dibilang keluarga saya nggak mampu juga nggak tepat juga ya, cukup gitu. Tapi untuk kuliah itu suatu hal yang harus struggle gitu ya, dipersiapkan oleh keluarga. Sampai akhirnya karena saya melihat teman-teman, saya jadi kayak pingin membangun mimpi juga gitu. Saya jadi pingin kuliah gitu. Nah, masuk ke Trunojoyo sebetulnya dengan jurusan ini tuh saya kayaknya masuk ke poin yang belum ada alasan yang di list itu gitu ya. Karena waktu itu yang penting saya kuliah gitu. Jadi saya nggak punya target waktu itu. Yang penting kuliah aja gitu. Waktu SMA saya juga jadi siswa yang biasa aja gitu. Ya ngikutin kewajiban gitu ya, belajar gitu, ikut olimpiade gitu. Pokoknya belajar yang giat aja gitu. Jadi nggak punya target untuk kuliah saat itu. Sampai akhirnya di kelas 3 saya melihat teman-teman saya sibuk mempersiapkan kuliah, saya akhirnya tertrigger untuk kenapa saya harus berhenti di SMA gitu ya. Saya juga harus punya target untuk kuliah. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah dan ambil jurusan yang waktu itu grade-nya pokoknya paling tinggi. Tidak punya target apapun, yang penting masuk ke jurusan yang paling oke di kampus tersebut gitu. Nah, karena waktu itu kebetulan adalah di teknik informatika itu jurusan yang paling bagus di Trunojoyo, jadi saya ambillah teknik informatika di Trunojoyo gitu. Jadi fun fact-nya itu, I don't have any plan sebetulnya untuk kuliah, tapi akhirnya memutuskan untuk kuliah gitu. Nah, balik lagi ke menti.com tadi ya, teman-teman boleh reload mungkin. Ingin tahu sebetulnya apa sih yang teman-teman harapkan setelah lulus gitu. Ada yang punya target, ada yang masih belum punya target karena disuruh orang tua, ada yang memang iseng gitu, tapi setelah merasakan mungkin sudah 1 semester ini, sebetulnya apa sih yang diharapkan setelah lulus? Teman-teman boleh di-reload, tadi linknya masih sama. Aku mungkin share lagi linknya. Boleh diisi kira-kira setelah lulus itu sebetulnya apa sih yang diharapkan? Belum ada yang isi nih. Oke, mulai ada yang isi. Dapat ilmu dan bisa berkontribusi. Jadi orang kaya. Pengen kaya raya, Kak. Mantap. Setuju. Bekerja. Jadi orang kaya. Membanggakan orang tua, hidup bahagia. Dapat pekerjaan yang layak. Pengen kaya raya. Pengusaha sukses, wah mantap jadi entrepreneur. Mapan. Bekerja lalu nikah. Implementasi ilmu ke masyarakat, wah mantap. Jadi presiden Amerika, wow.
menjadi orang sukses, buka kafe mah, mantap. Bekerja jadi orang kaya, mengamalkan ilmu, implementasi ke masyarakat gitu ya. Bahagia, kerja, membahagiakan orang tua, sukses gitu ya, dapat ridho Allah, dan wah, masih banyak banget. Boleh nanti diisi, nanti saya share di akhir ya. Jadi that's good karena teman-teman sudah tahu gitu sekarang ya, harapannya setelah lulus apa. Kalau tadinya iseng masuk jurusan ini, udah tahu sembari ketemu sama teman-teman, terus akhirnya kayak saya tadi saat SMA akhirnya baru punya plan untuk next-nya apa, ngapain gitu. Ini adalah hal yang bagus ya. Ada yang pengen jadi punya istri orang Jepang. Jadi DPR mantap-mantap, berwirausaha, dapat S2 beasiswa, mantap-mantap. Oke, silakan terus diisi ya. Nanti mungkin di akhir sesi kita sambil sekilas melihat ini. Nah, kalau memang ingin mendapatkan apapun yang tadi diharapkan oleh teman-teman ya, mulai dari bekerja, pengen jadi orang kaya, menikah gitu ya, kuliah di Oxford, wow mantap, ikut Squid Game. Jadi Presiden Amerika, apapun mimpi kalian, insya Allah semoga dijabah oleh Allah ya. Tapi tentu gitu, kalau kita masih sama aja, nggak berubah ya, sama aja gitu ya. Jadi saya sangat berpegang teguh dengan firman Allah yang ini gitu ya, bahwa Allah itu nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau misalkan kita itu nggak merubah diri kita sendiri gitu ya. Nah, waktu SMA setelah melihat sekeliling saya seperti itu ya, saya akhirnya punya mimpi gitu, saya mulai list gitu ya. Ini tulisan saya waktu SMA, mohon maaf jelek banget. Sebetulnya saya dulu pengen masuk jurusan kimia, jadi asal aja nulisnya yang penting cepet gitu ya, terkait dengan rumus-rumus kimia gitu. Nah, akhirnya saya list down gitu, mimpi-mimpi saya gitu, sebenarnya apa aja yang ingin saya capai gitu. Dan ternyata kebiasaan itu terus berlanjut sampai saya kuliah dan bahkan sampai sekarang gitu ya. Dari berbagai macam cara gitu, mulai dari listing, saya coret yang udah dan ada yang enggak saya coret ya udah biasa aja, ada yang saya bikin mapping gitu ya, dan macam-macam gitu. Dan ternyata menurut saya ini cukup berguna gitu ya. Termasuk bahkan saya listing target ataupun deadline ataupun apapun itu harian gitu ya. Kayak waktu itu 31 Maret itu deadline-nya Google Student Ambassador. Ini di cover buku itu saya tulis deadline-nya gitu, tanggal 31 Maret gitu. Terus bahkan saya nempelin kalender, nulis kalender gitu ya, biar kelihatan satu-satu gitu per harinya itu saya mesti ngapain. Nah, akhirnya saya belajar gitu ya. Sampai sekarang itu polanya sebetulnya mirip, tapi saya akhirnya dapat pola yang mungkin oke gitu ya. Jadi kalau misalnya punya target atau goals yang besar, kita breakdown dulu tuh do-nya itu apa aja gitu. Dulu saya terlalu fokus di goals yang besar gitu, sehingga saya jadi bingung, terus banyak yang akhirnya nggak tercoret atau tidak terlaksana gitu, karena terlalu banyak apa yang ingin saya capai gitu. Akhirnya saya coba breakdown, sebetulnya dari target itu saya harus ngapain aja sih, target-target kecilnya apa sih gitu. Nah, dari situ akhirnya saya tahu, oh berarti saya kalau mencapai target A gitu, target yang besar, saya mesti kerjakan dulu nih target-target kecilnya untuk mencapai target tersebut. Misalkan nih, kalau misalkan ingin dapat beasiswa gitu ya, baik itu beasiswa S1 ataupun S2 gitu. Itu ada target goals besarnya gitu. Tapi harus ada target-target kecil untuk preparation dapetin target yang besar tadi gitu. Mulai dari lulus TOEFL atau IELTS, terus preparation dokumennya, ngurusin surat-surat SKCK dan teman-temannya gitu, minta surat rekomendasi ke dosen, dan lain sebagainya. Itu kan target-target kecil yang mesti kita lakukan juga. Lulus TOEFL gitu. Lulus TOEFL itu kalau misalkan memang kita habit atau behavior-nya itu udah
biasa bahasa Inggris mungkin tinggal do tes aja gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, berarti masih ada cabangnya nih, belajarlah online atau kursus di kampung Inggris dan macam-macam gitu. Nah, itu do satu-satu. Kita fokus satu-satu dulu yang kecil-kecil, baru nanti kita bisa achieve yang besar gitu. Itu setelah saya mengalami berbagai hal tadi ya, listing target-target tadi, akhirnya saya nemu pola yang lebih tepat untuk saya jalankan, yaitu ini gitu. Lebih fokus ke target-target kecil dulu, baru kita bisa achieve target yang lebih besar. Nah, jadi key point-nya, ini nanti saya setiap share kayaknya ada key point-nya. Jadi key point yang pertama adalah tentukan target dan tujuan yang ingin dicapai oleh teman-teman gitu ya. Kalau misalkan yang tadi saya mention kayak saya yang iseng atau yang penting kuliah gitu ya, atau disuruh orang tua, tentukan targetnya sekarang, itu tujuannya itu sebenarnya apa gitu. Sambil mencari target dan tujuan kita, boleh sembari lihat teman-teman kita sebenarnya tujuannya apa gitu. Bukan untuk membandingkan, bukan gitu, tapi untuk referensi, untuk referensi, terus untuk sebagai booster juga gitu. Sebetulnya apa sih sebetulnya tujuan saya gitu. Jadi bukan untuk membandingkan ya, itu nggak tepat juga gitu, tapi lebih ke menentukan target kita itu apa sih, referensinya dari teman-teman kalau misalkan kita sendiri bingung menentukan tujuan kita itu apa. Lalu di breakdown tadi per tahun, targetnya apa, per bulan, per hari gitu. Nah, terus selama di Trunojoyo itu challenge saya apa sih gitu. Kalau perjalanan tadi dilihat kan enak banget ya, 2011, 2012, 2013, 2014 sampai lulus 7 semester gitu ya. Sebenarnya challenge-nya apa? Banyak gitu sebetulnya challenge-nya. Bukan kendala tapi tantangan menurut saya. Jadi waktu itu ke Madura itu pertama kalinya saya merantau. Jadi dari TK sampai SMA itu benar-benar yang di Kediri, di rumah, sekolah, pulang dan begitu aja. Pertama kalinya merantau, terus nggak punya background IT. Di 1 tahun pertama itu saya nggak punya laptop, jadi kalau misalkan disuruh join Zoom kayak gini kayaknya susah. Karena nggak punya laptop, dan waktu itu HP saya baru Nokia yang bukan Android kayak zaman sekarang ya. Zaman dulu kayaknya masih jarang yang pakai kayak gitu, masih Symbian lah. Dan internet waktu itu mahal. Kalau misalkan teman-teman yang kosnya di Telang masih ada ini nggak, internet tenda biru nggak? Jadi kita itu kalau beli voucher itu 2.000 dan itu hanya bisa dipakai untuk 1 jam. Waktu itu menurut saya cukup mahal gitu ya. Apalagi saya beasiswa bidik misi ya, S1-nya. Jadi cukup mirip untuk hal-hal yang sebetulnya seperti ini gitu. Jadi hampir setiap hari saya itu di kampus sampai malam. Nggak punya buku tunjangan, jadi hampir semuanya saya baca di internet, di komputer kampus, dan saya juga nggak punya kendaraan, jadi setiap hari jalan kaki ke kampus gitu. Ini challenge yang saya hadapi gitu. Dulu karena nggak punya laptop, saya harus ngeprint source code. Jadi bayangkan coding itu saya print atau saya tulis gitu ya. Kenapa saya print? Karena saya mesti belajar ini sintaknya dan teman-temannya gitu. Kalau misalkan nggak saya print, atau saya tulis gitu, nggak bisa, karena kan nggak bisa open laptop ya, karena nggak punya gitu. Jadi saya print, saya tulis gitu, dan ternyata banyak banget. Ini challenge yang saya hadapi gitu. Nah, terus karena ada challenge ini, apa sih yang harus saya lakukan? Key point-nya nomor 2 adalah adaptasi gitu ya. Kita mesti siap di situasi apapun, karena kita nggak akan tahu sebetulnya apa yang akan kita hadapi untuk mencapai target tadi atau goals tadi. Jadi kemampuan adaptasi itu sangat penting. Kalau sekarang mungkin jauh lebih enak ya, karena internet sangat murah, kalau bisa dibilang. Banyak menyediakan wifi gratis di taman atau di perpustakaan di daerah gitu ya. Itu udah banyak internet gratis. Pun kalau misalkan teman-teman yang suka nongkrong, hampir semua kafe sekarang ada wifi-nya. Jadi sebetulnya kalau misalkan sekarang teman-teman
memiliki alasan untuk tidak mencapai target itu kok sayang banget gitu ya, karena hampir semua akses itu ada gitu. Pun kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi yang punya itu udah banyak gitu ya. Kendaraan umum tuh banyak banget gitu. Dulu saya kalau misalkan pengen belajar ke Surabaya itu harus naik angkot dulu dari Telang ke Kamal, habis itu naik kapal, habis itu naik angkot lagi, yang itu kalau acaranya di ITS itu bisa naik angkot 2-3 kali gitu ya, transit. Jadi jauh jadinya ya jarak tempuhnya. Sekarang udah ada ojek online, udah ada Gojek, Grab Car dan sebagainya yang bisa teman-teman akses gitu ya. Jadi sayang banget kalau misalkan kita tidak memanfaatkan teknologi-teknologi yang memang sekarang sudah disiapkan gitu ya. Tapi adaptasi itu penting, apalagi sekarang belajar online mungkin adalah hal yang baru ya untuk sebagian besar orang gitu. Ikut webinar seperti ini mungkin hal-hal yang baru ya, kalau dulu nggak ada nih. Kita harus ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke Malang untuk datang ke suatu event. Tapi kalau sekarang cukup ikut webinar aja gitu. Jadi silakan dimanfaatkan untuk ikut webinar di berbagai acara gitu ya. Jadi silakan beradaptasi dengan situasi yang sebetulnya semuanya sudah ada gitu. Jadi lebih enak. Nah, terus jangan lupa untuk join di komunitas. Selama saya kuliah 7 semester itu, saya ikut berbagai komunitas. Baik yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Saya ikut Himatif, saya ikut Warga Lab, saya ikut ITC, EEKOM, apalagi ya, Soket bahkan. Meskipun waktu itu Soket saya, ternyata saya tidak bisa robotik. Terus ada berbagai macam lah yang saya ikuti di kampus. Terus di luar kampus juga saya ikut macam-macam juga. Dan menurut saya ini penting gitu. Karena kenapa? Dengan join komunitas itu kita bisa finding our passion gitu. Sebetulnya itu kita itu lebih suka di apa sih? Bidang apa sih? Minat apa sih gitu. Dari komunitas juga karena bertemu dengan banyak orang kita jadi bisa learning gitu. Lama-kelamaan karena kita dalam tanda kutip terpapar gitu ya, bertemu dengan banyak orang, baik itu di dalam maupun di luar kampus, kita itu jadi dapat mindset baru gitu dari orang-orang ini gitu. Bahkan banyak dari mereka itu yang hebat-hebat gitu ya. Kalau misalkan di Trunojoyo kita merasa paling pintar gitu, pas waktu kalian join di luar, wah ternyata banyak yang jauh lebih pintar gitu ya. Jadi sayang banget kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita udah jago kandang itu malas keluar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita keluar, kita jadi tahu, ternyata dunia itu luas ya. Banyak sekali orang-orang hebat gitu. Kita bisa learning dari mereka gimana mereka achieve hal tersebut. Terus pengalaman mereka itu bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita gitu. Nah, dengan join komunitas menurut saya dua hal ini bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi key point yang ketiga itu adalah networking. Jadi join berbagai banyak komunitas, temukan yang teman-teman gemari itu apa. Kalau misalkan di pertengahan jalan kayak saya tadi, ternyata passion saya nggak bisa nih robotik, oke, it's okay gitu. Jadi bisa join yang lain gitu. Nah, dengan networking juga itu yang membawa saya jadi bisa traveling, nggak lagi hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri juga gitu. Saya sempat traveling di Malaysia, Singapura, San Francisco, Stanford, terus sempat juga ke Los Angeles, ke Hollywood, terus ke Sydney, ke Melbourne, dan di San Jose itu. Ini semua juga karena komunitas gitu, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan gratis gitu. Selain itu kita jadi punya kesempatan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang hebat-hebat gitu ya. Selain berprestasi di kampus, kita juga mesti memanfaatkan networking kita gitu. Ketemu Pak Presiden gitu ya, ketemu Bu Risma, Najwa Shihab, ini ada putranya Pak Habibie, dan banyak tokoh lainnya yang sempat saya bertemu dan minimal berbicara walau sebentar gitu ya, untuk dapat insight dari mereka. Ada banyak gitu, ada bapak-bapak menteri juga gitu ya. Ini kebetulan nggak cukup aja.
ada banyak hal gitu yang saya dapatkan dari tokoh-tokoh ini gitu ya, terutama Najwa Shihab dan Bu Risma, karena kebetulan proyek saya yang di Surabaya itu berkolaborasi langsung dengan Bu Risma. Nah, key point yang terakhir adalah growth mindset gitu ya. Poin 1, 2, 3 itu akan jadi percuma kalau misalkan kita itu nggak punya growth mindset atau mindset untuk selalu tumbuh dan berkembang dan mau untuk belajar hal-hal baru gitu. Kalau misalkan networking kita bagus tapi kita nggak mau learning dari orang-orang ini ya percuma gitu. Kita adaptasinya bagus nih, tapi hanya adaptasi aja nggak mau sebetulnya berkembang. Punya target tapi juga nggak mau berkembang, targetnya itu ya udah ke situ aja. Padahal selama proses kita menuju goal itu nanti kita menemukan banyak hal baru yang bisa jadi target itu menjadi lebih besar atau berkembang gitu ya. Jadi menurut saya poin yang keempat itu juga sangat penting gitu. Kalau bisa itu jadi hal yang pertama juga, bahwa kita itu punya keinginan atau kemauan untuk belajar apapun dengan lebih cepat gitu. Untuk keahlian ataupun knowledge gitu ya, baik yang di kampus maupun di luar kampus gitu. Kalau tadi disebutkan UX researcher, dulu waktu saya kuliah nggak tahu UX researcher itu apa. Yang saya pelajari waktu itu mata kuliah apa namanya, human interaction kalau nggak salah. Itu ya udah itu aja, nggak tahu kalau ternyata mata kuliah itu tuh berimpact banget sekarang, yaitu terkait dengan user experience gitu. Jadi pelajari hal-hal baru, mulai dari pelajaran mata kuliah gitu ya, tapi juga hal-hal baru yang di luar sana yang mungkin teman-teman nggak tahu. Role saya yang sekarang itu sebagai product owner atau product manager itu nggak ada mata kuliahnya di kampus. Jadi teman-teman mesti tahu punya mindset untuk growth tadi. Harus tahu perkembangan di dunia luar itu seperti apa dan apa aja yang mesti kita siapkan gitu ya. Karena menurut saya keberuntungan itu saat opportunity sama preparation itu ketemu. Ada kesempatan tapi kita nggak siap, nggak akan jadi gitu. Kalau misalnya kita siap tapi kesempatan itu nggak ada, ya nggak jadi juga gitu ya. Jadi keberuntungan itu ya saat ada opportunity sama preparation itu bertemu. Jadi selalu siapkan diri teman-teman dan ciptakan juga peluang gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin bisa lanjut ke Q&A kali ya, Bu. Iya, luar biasa menarik nih yang disampaikan Mbak Ria nih. Ini kalau boleh tahu, ini mata kuliah apa yang paling berpengaruh ya Mbak di dunia kerja gitu? Di dunia kerja. Kalau kebetulan role saya itu intersection dari semua hal itu, semua mata kuliah berpengaruh, Bu. Karena product manager itu kan tidak hanya dia itu intersection, jadi di tengah-tengah antara development produk, user atau customer, dan juga stakeholder. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi, makanya teman-teman harus join ke komunitas karena itu melatih komunikasi. Development produk, semua mata kuliah kita terkait dengan development juga, itu juga penting, sama terkait dengan customer. Itu kayaknya yang paling penting di mata kuliah human computer interaction, Bu. Untuk yang computer and IMK itu ya, interaksi manusia dan komputer dulu. Ya, interaksi manusia dan komputer. Oke. Itu dulu saya tugasnya bikin game kalau nggak salah dari Bu Ari ya, Bu. Oh ya? Apa? Mata kuliah IMK atau mata kuliah rekayasa multimedia, gamenya itu? Dua-duanya. Jadi rekayasa multimedia saya juga dapat tugas bikin game, terus MK saya juga dapat tugas untuk bikin game. Baik. Baik, terima kasih Mbak Ria. Oke, ini ada kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk berinteraksi langsung, berdiskusi, tanya jawab Q&A dengan Mbak Ria. Dipersilahkan langsung saja
open mic, atau bagi yang mungkin terkendala dengan mikrofon bisa nulis di chat, bisa dibantu untuk dibacakan nanti. Silahkan Mas, Mbak. Bebas. Feel free. Feel free untuk bertanya, teman-teman. Kak, saya izin untuk bertanya. Boleh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Amir Hanifah. Saya NIM 19133, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, di sini saya ingin bertanya, kan gini Kak, kondisi sekarang yang mudah kita akses segala hal, kadang kita juga sudah join ke beberapa komunitas, kemudian organisasi, kita sudah bisa beradaptasi. Tapi dari hal tersebut, seakan kita belum bisa mendapatkan feedback networking-nya. Seakan kita ikut berbagai macam organisasi atau komunitas, dan itu masih kita nilai sebagai hal yang pasif. Nah, gimana menurut Kakak untuk ngebangun networking-nya itu sendiri? Oke, Amira, pertanyaan yang sangat menarik ya. Gimana caranya kita bisa dalam tanda kutip memanfaatkan network ini gitu ya? Kalau boleh saya konklusi, karena belum dapetin nih value atau feedback dari network tersebut ya, meskipun udah join di berbagai community. Sebenarnya itu proses ya, karena kan nggak mungkin segala hal itu instan kita baru masuk 1 bulan habis itu langsung dapetin benefit dari community itu gitu ya. Itu semuanya proses. Saya join di apa ya, komunitas blogger misalkan. Komunitas blogger itu saya join dari SMA gitu. Apakah itu saya langsung dapat benefit? Tentu saja tidak gitu ya. Saya mungkin baru dapat benefitnya di saat mungkin kelas 3 waktu itu, terus waktu kuliah saya masih lanjut di komunitas itu. Akhirnya saya benar-benar langsung mendapatkan banyak hal itu justru saat tahun keempat atau tahun ketiga saya join di komunitas itu gitu ya. Bertemu dengan banyak orang, oh ternyata ini manfaatnya gitu ya. Bertemu dengan orang-orang hebat dan sebagainya itu saat benar-benar kita bertemu gitu ya. Mungkin kalau sekarang kendalanya dari teman-teman karena komunitinya online mungkin ya. Jadinya seakan-akan belum mendapatkan benefit itu. Tapi nanti saat ketemu itu pasti akan mendapatkan benefitnya. Kalau saran saya lebih proaktif aja sih, karena komunitas itu kan terdiri dari berbagai macam manusia yang berbeda-beda karakter ya. Ada yang memang mereka itu nggak suka bicara, sukanya hanya mendengarkan, ada yang memang suka berbicara atau sharing, ada yang memang suka ya udah pokoknya join aja, itu juga ada gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pingin ada tujuan di join komunitas itu, pingin dapat sesuatu gitu ya, ya cari sesuatu itu gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan di kampus itu apa ya? Warga lab gitu ya. Di warga lab itu pasti teman-teman tuh pas sibuk gitu ya. Jadi asisten, terus ikut penelitian dengan dosen gitu ya. Tapi kalau kita diem aja kita nggak mungkin dapat penelitian dengan dosen, ya udah cuma ngajar mahasiswa-mahasiswa lain gitu. Sharing aja saat praktikum gitu kan. Hanya sekedar join praktikum gitu, kita jadi nggak dapat value lain yang sebetulnya para dosen ini punya proyek-proyek penelitian yang bagus-bagus gitu, dan itu menurut saya menunjang next part setelah lulus gitu ya. Jadi kalau teman-teman diem-diem baik, nggak proaktif ya sama aja nggak akan dapat value-nya. Tapi kalau teman-teman cari tahu value apa sih selain join community, ikut event-nya, ikut webinarnya, ikut acara-acaranya itu apa sih? Nanti kalau misalkan ketemu dapat tuh value-nya gitu. Contohnya mungkin yang paling mudah warga lab tadi ya. Nggak hanya join untuk sharing saat praktikum, tapi coba deh ulik. Karena sebetulnya banyak banget yang bisa didapatkan saat menjadi warga lab. Selain akses lab setiap saat ya. Mungkin itu Amira, semoga bisa membantu menjawab. Jadi lebih proaktif aja. Jangan malu sih. Ini saat kamu bertanya ini sudah satu step lebih baik gitu ya untuk memulai sesuatu. Karena kadang kalau kita event itu kita malu bertanya, akhirnya nggak dapet value-nya juga. Gitu.
Baik, terima kasih. Lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi pada Mbak Ria? Silahkan, Mas, Mbak. Dulu ikut penelitian dosen apa, Mbak Ria? Saya ikut penelitiannya Bu Bain, terus sempet Pak Arif Muntasa. Citra, Pak Arif ya? Pak Arif Citra, kalau Bu Bain SPK. Bain, ya sistem ini sekolah di Bangkalan. Oke, oke, oke. Itu sangat membantu teman-teman menurut saya. Karena Dulu, implementasinya di situ. TA-nya dulu apa? Artificial Intelligence, Bu. Di pembimbingnya? Pak Arif Muntasa dan Bu Indah. Oh, I see. Oke, oke, oke. Baik, silahkan Mas, Mbak. Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ria? Waktunya masih cukup panjang. Belum jam 7, masih 30 menitan ya. Dari start mulai kan tadi Mbak Ria. Dulu itu informasi Google Ambassador dapat dari mana, Mbak? Terus sekarang masih ada nggak event-event semacam itu? Oke, pertanyaan menarik, Bu. Karena sebetulnya Google Student Ambassador itu kayak semacam, kalau misalkan kita nggak keluar kampus, kita nggak akan tahu sih kalau misalkan ada program itu. Serius. Jadi waktu itu saya again join komunitas ya. Jadi waktu itu saya sama teman-teman ITC, teman-teman blogger Plat M, saya join di komunitas blogger Madura juga. Itu tuh suka banget ke Surabaya untuk ikutan event. Apapun eventnya, baik itu event Mozilla, event Google, event siapapun yang bikin event, kalau menurut kami itu bervalue, kami akan ikutan gitu ya. Apalagi ada tokoh yang datang gitu ya, atau eventnya itu di mall atau di mana gitu, itu atau di kampus lain gitu, itu menurut saya waktu itu adalah hal yang saya harus datang, apapun yang terjadi. Nah, waktu itu ada satu event Bu di apa namanya, salah satu mall di Surabaya, saya lupa namanya. Saya itu melihat itu eventnya Google, dan ada pegawai Google yang dari luar negeri itu datang juga sebagai speakers, sebagai pembicara. Dan menurut saya waktu itu, kalau misalnya kita kenal sama speakers, itu adalah sesuatu hal yang sangat keren. Jadi waktu itu saya lihat ada satu atau dua orang mahasiswa itu yang selalu sama speakers itu, sama Googlers atau pegawai Google itu. Saya jadi penasaran, sebetulnya dia itu siapa? Mahasiswa biasa kayak saya, tapi kok bisa kenal sama speakers gitu ya? Kok keren gitu. Nah, akhirnya saya kepo itu, karena di tulisannya ada tulisan Google Student Ambassador. Saya saat balik ke Madura, saya beli itu internet tenda biru di Telang. Saya googling itu apa itu Google Student Ambassador, karena infonya cukup nggak luas, jadi hampir setiap kampus itu bahkan nggak tahu apa itu program Google Student Ambassador, nggak ada yang tahu sebetulnya. Jadi kalau misalkan memang kampusnya nggak affiliate dengan Google, atau memang kitanya nggak proaktif cari tahu, ya nggak akan tahu sih. Karena bahkan kampus-kampus keren di Indonesia itu ada yang nggak punya Google Student Ambassador, karena sebetulnya itu kan program untuk mahasiswa ya di Southeast Asia, di Asia Tenggara gitu. Sebetulnya itu bisa hampir semua kampus itu bisa daftar gitu. Tinggal kampusnya tahu apa enggak gitu. Nah, karena saya menemukan info itu, dan itu mepet banget. Itu saya eventnya Maret, saya baru tahu infonya Maret, dan ternyata deadline-nya Maret juga. Saya langsung share tuh ke teman-teman warga lab. Kalau nggak salah waktu itu yang daftar ada 3-4 orang sih, Bu, waktu itu. Dan alhamdulillah ternyata saya yang dapat. Tapi saya langsung share. Jadi kalau teman-teman tahu info yang menarik, jangan di-keep sendiri, sharing ke teman-teman lainnya juga gitu. Bisa jadi amal untuk boosting. Boosting ternyata kita yang kepilih. Gitu. Jadi tahunya dari event, dari kaos seseorang. Akhirnya saya googling untuk mencari tahu apa itu gitu. Gitu sih, Bu. Dulu syaratnya apa ya, Mbak? Syaratnya sebetulnya simpel sih. Waktu itu kita disuruh bikin video. Jadi kan kita udah kepo ya, Google Student Ambassador itu apa gitu. Terus dari situ kita disuruh dalam tanda kutip
bikin video kayak gini selama 30 detik, nggak sampai 1 menit, untuk dalam tanda kutip, bukan menjual diri ya, gimana ya, membuat mereka percaya bahwa kita itu mampu menjadi Google Student Ambassador. Nah, namanya ambassador itu kan berarti dutanya Google ya, untuk sharing terkait dengan Google ke kampus dan sebaliknya, untuk sharing apa yang ada di kampus yang bisa dibantu oleh Google gitu ya. Jadi waktu itu ya saya sharing aja, saya pinjam kamera kakak kelas saya, gitu ya, pinjam sepeda motor juga, saya ke Kamal gitu, biar oke. Jadi ada kapal lewat, saya take video. Dan ternyata itu yang dinotis, Bu. Saya bilang, saya akan jadi jembatan atau kapal ini antara Madura dan Google gitu. Jadi gitu. Dan ternyata itu yang dinotis. Jadi saat kami dikumpulkan waktu itu, seluruh Google Student Ambassador dari Asia Tenggara, saya batch kedua, kalau batch pertama itu kebetulan di Filipina, batch kedua kebetulan hostnya di Indonesia. Waktu itu kita ke Yogyakarta, di salah satu hotel yang cukup besar di Jogja, Hyatt Regency di Jogja. Itu bahkan yang memilih speaker atau jurinya itu jadi notice saya gara-gara kapal. Oh, kamu Ria, kamu yang ada di sebelah kapal, kamu pengen gitu. Jadi ternyata ide yang sekelebat itu ternyata justru dinotis sama mereka gitu. Jadi saya membuat video yang penting menarik gitu ya, value-nya mereka nangkep value-nya gitu. Karena bahasa Inggris saya waktu itu juga masih bla 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 gitu ya. Jadi ya udah saya sambil peragaan aja, nanti saya akan jadi jembatan gitu ya, atau kapal antara UTM dan juga Google gitu. Gitu sih, Bu. Sayangnya kalau nggak salah program itu berakhir di batch keempat. Jadi waktu itu setiap ada batch baru saya selalu share ke teman-teman di baik teman-teman seangkatan atau angkatan di bawah saya. Akhirnya di bawah saya dapat jadi GSL juga. Bahkan mereka sampingnya di luar negeri. Itu ada 2 orang. Tapi setelah itu sudah nggak ada lagi programnya. Jadi kebetulan memang dari Google-nya memang nggak ada programnya. Sekarang yang ada itu kalau untuk student itu Google Developer Student Club. Jadi ada klub untuk jadi developer gitu. Jadi lebih spesifik gitu sih, Bu. Banyak fun fact-nya, Bu, ternyata. Menarik. Ini sebenarnya kesempatan ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan webinar kita ini sebenarnya, baik dari dalam kampus maupun luar kampus, dalam negeri, luar negeri gitu, kesempatan kita untuk tadi itu growth mindset yang saya sampaikan oleh Mbak Ria tadi itu. Jadi ya sisi positifnya itu, sisi challenge-nya itu adalah banyak distraksinya luar biasa, ya kan, informasi seperti tsunami gitu. Pagi-pagi kita bangun gitu, buka WA gitu, langsung tiba-tiba chat itu bisa ratusan gitu kan ya. Kalau kita nggak bisa kontrol diri gitu, bangun tidur baca chat itu lupa sholat subuh bisa-bisa. Kayak gitu. Baik, teman-teman yang lain silahkan kalau ada yang mau disampaikan di sharing-sharing sama Mbak Ria. Ini kesempatan langka kita bisa berbagi. Dulu Mbak Ria S2-nya juga beasiswa kah? Ya, boleh cerita-cerita sekalian ini. Boleh, Bu. Ya. Jadi ya kayaknya tadi ada yang ke-skip di slide saya. Jadi saya juga dapat beasiswa untuk S2, itu beasiswa LPDP. LPDP itu bisa untuk keluar maupun di dalam negeri, tapi waktu itu saya memang memilih untuk di dalam negeri. Persiapannya juga sebetulnya saat itu nggak lama gitu ya. Saya memang pengen S2 itu semenjak lulus S1 gitu ya. Tapi karena berbagai hal kayaknya saya mesti preparation. Saya sempat juga apply beasiswa ke Turki sebetulnya, Bu. Tapi gagal gitu ya. Tapi kalau kita menemukan kegagalan jangan
pesimis juga gitu ya. Oh berarti kita mesti coba solusi lain gitu ya. Kalau misalkan saya itu selalu punya opsi gitu di setiap target. Kalau misalkan target nggak achieve, saya mesti ngapain gitu. Kalau misalkan breakdown yang kecil-kecil ini nggak achieve, saya mesti ngapain. Jadi ada listingnya gitu. Bahkan sesimpel mau pindah kota gitu ya. Setelah S2 mau stay di Jakarta atau balik kampung di Jawa Timur, itu saya juga punya tabel pro cons positif negatifnya gitu. Mau melanjutkan ke karir path yang mana itu juga saya punya beberapa opsi gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk S2 di dalam negeri dan coba apply beasiswa LPDP dan alhamdulillah dapat gitu. Gitu sih Bu. Sekarang posisi Mbak Ria ini di mana berarti stay-nya? Telkom mana kerjanya? Di Jakarta Bu. Oh, di Jakarta. Pusat. Iya. Oh, Masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini bisa working from home. Jadi ini dari Kediri. Oh, subhanallah. Ini blessing in disguise ya berarti ya. 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 Musibah tapi ya ada sisi-sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau kata Tukul rezeki kuto kerja ning desa. Jadi ada positif negatif. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini teman-teman yang lain juga ini kuliah di Trunojoyo tapi dari rumah masing-masing semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada yang di kolom chat. Mungkin bisa saya bantu membacakan. Oke, Mas Willy Raffi Subekti, izin bertanya Kak, apa yang membuat para penyedia lowongan kerja tertarik untuk merekrut para pelamar kerja? Dan bisa diceritakan tidak pengalaman Kakak bisa masuk ke perusahaan saat ini? Baik, monggo Mbak Ria. Oke, siap Bu. Menarik ya pertanyaannya. Pertama saya mulai dari mana ya? Oke. Yang pertama kalau kata orang-orang karena tokoh-tokoh penting di dunia IT itu banyak yang drop out, dikira kuliah itu nggak penting ya. Tapi seleksi pertama itu pasti CV pendidikan. Jadi kalau misalkan kita ngomong Mark Zuckerberg, ya dia drop out-nya dari kampus mana dulu gitu ya. Kita ngomongin siapa, drop out-nya dari mana dulu gitu ya. Mereka memutuskan untuk drop out karena apa gitu. Itu ada reason-nya semua gitu. Jadi tapi orang-orang jadi nangkepnya sebelah mata gitu ya. Dikiranya kuliah nggak penting jadinya. Padahal sebetulnya perusahaan-perusahaan itu tetap nomor 1 itu ngelihat CV kita itu jurusan apa. IP sebetulnya kalau saya bilang nggak dilihat salah juga ya. Sebetulnya juga dilihat gitu ya. IP terus track record alumni sebetulnya juga dilihat gitu ya. Jadi kalau semakin banyak alumni dari Trunojoyo itu bagus, ya di change untuk di perusahaan tersebut tinggi gitu. Dan sebetulnya kalau teman-teman notice lulusan dari Trunojoyo itu banyak banget Bu yang di kampus-kampus benefit di Jakarta gitu. Jadi yang pertama tetap kuliah itu nomor 1 gitu ya. Nomor 2 itu adalah pengalaman pekerjaan. Jadi tadi manfaatkan kalau misalkan di komunitas ataupun di lingkungan yang sekarang KP, PKL dan teman-temannya itu usahakan benar-benar di project ataupun di perusahaan yang memang kita itu bisa kontribusi benar gitu ya. Karena pengalaman dan portofolio itu penting. Terus yang nomor 3 networking. Hampir semua pekerjaan saya itu karena network. Jadi waktu di Kibar itu karena network. Tapi again mereka juga melihat pengalaman ya. Jadi poin 1 nomor 2 itu bisa dibilang mutlak. Tapi kalau kita nggak punya network, mungkin akan susah untuk minimal tahu informasi kalau di situ itu lagi dibuka lowongan gitu ya. Karena kadang itu lowongan itu benar-benar yang nggak dibuka untuk umum. Ya udah by network gitu. Kayak misalkan, kamu punya adik kelas nggak? Mau nggak join di sini? Itu ada gitu ya. Hampir semua perusahaan itu punya
pet dari orang-orang yang memang kita kenal dan mereka capable gitu ya. Jadi network itu penting. Saya waktu di offshore itu, kalau saya nggak bilang network juga kayaknya kurang tepat, karena sebetulnya informasi bahwa di Petronas, di RGA, di Gresik itu buka dan semua jurusan itu bisa join, itu migas ya. Saya jurusannya TI gitu, kayaknya impossible untuk join. Tapi hanya saya bisa join gitu, karena pertama informasi dari salah satu kakak senior di Trunajaya juga, and then ya saat interview saya dinilai capable untuk join di perusahaan itu gitu ya. Terakhir di Telkom Indonesia, informasi dan bahkan sebelum lulus itu kita udah dapat tawaran kalau misalnya kita punya network yang bagus ya. Jadi waktu itu sebelum lulus saya masih ngerjain tesis, saya udah ditawarin di 2 perusahaan, di Detik, di Transcorp, sama di Telkom Indonesia gitu. Sayangnya keduanya nggak mau, sayangnya waktu itu Transcorp itu nggak mau nunggu saya selesai tesis. Jadi saya udah sambil tesis aja. Nah kebetulan saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen tesisnya dan dulu kan waktu itu tesis saya proyeknya bersama kantor staf presiden gitu ya. Jadi saya pengen itu benar-benar selesai dulu gitu. And then akhirnya yang Telkom Indonesia ini mau gitu ya nunggu saya selesai tesis. Akhirnya saya join di Telkom Indonesia gitu. Gitu sih. Jadi networking itu penting, tapi nomor 1 kuliah itu penting, nomor 2 pengalaman. Pengalaman atau portofolio itu juga sangat dilihat oleh perusahaan gitu. Semoga cukup menjawab ya, Mas Willy. Baik, terima kasih. Memang sih kalau saya lihat dulu ya, Mbak Ria itu track recordnya itu proaktif banget, gitu, nggak bisa diam. Jadi hampir setiap event itu muncul. Saya masih ingat dulu itu ada conference yang adakan jurusan, Mbak Ria support di itu ya merchandise-nya Google. Jadi mensupport semua merchandise. Jadi ketika ada acara-acara kampus gitu, conference, seminar yang berkaitan dengan luar gitu, kalau butuh-butuh misalkan merchandise, misalnya keplek lah, apa bolpen lah, notebook lah gitu, langsung Ria aja gitu, atau apa backdrop untuk foto itu ya, itu langsung auto itu di dosen-dosen langsung Ria aja kayak gitu. Jadi kemudian acara selanjutnya, maksudnya ketika Rias mulai lulus gitu, itu dicari-cari, ambasador yang lain mana gitu. Akhirnya alhamdulillah itu ada, kalau nggak salah laki semua ya Mbak ya. Ya betul, di bawah saya itu ada Anwar dan Zen, dan mereka angkatannya berbeda, 2012 sama 2013. Oh, Dan mereka sekarang juga bagus-bagus Bu pekerjaannya. Oh, luar biasa. Boleh tahu apa Mbak sekarang Mbak? Bagaimana ceritanya 2 orang itu? Boleh. Kalau yang Anwar sekarang sama saya sebagai product manager di Telkom Indonesia, jadi kita ketemu di perusahaan yang sama. Masya Allah. Terus si Zen? Zen sekarang lagi bekerja di Nokia, kalau nggak salah di Sweden. Wah, subhanallah. Oh iya, dia Ya, jadi kuliah di Sweden. Di mana dulu tuh ya? Saya lupa. Luar negeri juga kuliahnya dia ya? saya di luar negeri. Saya sebetulnya lupa spesifik negaranya, tapi kalau nggak salah Swedia. Dan kayaknya sekarang sambil S3 juga gitu. Jadi bekerja dan juga sekolah di luar gitu. Ya, kalau cerita tentang Zen itu saya masih ingat sekali dulu itu saya juga ngoprak-ngoprak. Jadi kan ketika ada maba baru gitu, kebetulan mata kuliah IMK itu di semester 1 kalau nggak salah ingat saya. Nah, itu selalu saya mahasiswa mumpung ada program dulu itu juga ada Microsoft Ambassador. Ya, betul. Microsoft Student Ambassador juga. Jadi itu mumpung ada ini, ayo ikut gitu. Kalau nggak salah dulu yang ada Microsoft Student Ambassador itu Rauf atau siapa dulu itu juga. Ya, angkatan saya itu Rauf. Rauf ya. Nah, itu kan luar biasa kesempatannya, itu kan dapat HP gratis juga di zaman itu ya. Ya. Ya gitu semacam itulah. Itu sih yang saya ingat dari cerita yang Zen itu. Nama Zen itu lucu gitu. Jadi dia untuk ngurus paspor. Dia itu nggak punya akte kelahiran. Waduh,
Lucu sekali. Bahkan akte aja nggak punya, dia aja harus ngurus KTP dan ijazah beda. Kayak gitu. Dia tuh harus ke pengadilan. Jadi kalau nggak salah ingat saya tuh dulu itu ijazahnya Sumeneb atau mana gitu, tapi KTP-nya dia kelahiran Jakarta. Jakarta. Ya. Kayak gitu. Jadi dia itu untuk ngurus paspor itu ternyata harus pakai ijazah dan sebagainya. Nah, itu dia harus ke pengadilan untuk menyamakan status. Dan dia nggak tahu tempat ngurus paspor. Ke Surabaya itu nggak tahu. Saat itu saya ingat dikawal sama Pak Kausar karena dia anak nggak ada kendaraan, nggak ada itu kan, digonceng dikawal ke Pak Kausar sampai ke Sidoarjo saat itu ngurus paspor. Terus kemudian ternyata urusannya harus ke pengadilan seperti itu ya, padahal itu masih semester 1 atau 2 saya masih ingat itu. Itu yang ngawal dosen lucu aja gitu ke pengadilan. Ngapain anak ini, ternyata ngurus itu akte saya nggak tahu akhirnya endingnya dia tuh akhirnya Jakarta apa bukan, itu saya nggak tahu. Cuman alhamdulillah berangkat kalau saya dulu ke Thailand atau kemana ya? Ke Thailand sama Anwar. Ya itu Google Student Ambassador itu, Bu. Iya, kan luar biasa gitu. Ya. Akhirnya berangkat itu dosen-dosen tuh nggak tahu, seneng aja keplok-keplok sendiri gitu. Anak ini tuh yang namanya pun seingat saya dulu namanya itu beda di KTP sama di ijazah. Zaini saja sama Zen. Jadi ada Zen-nya, salah satunya Zen Zaini gitu. Luar biasanya dapat kabar kalau dia lanjut studi S2 saat itu direkomendasikan sama Pak Wahyudi Agustiono. Itu dosen-dosen juga ikut seneng gitu. Anak ini yang dulu itu anak hilang, nggak punya akte. Begitu. Ya sekarang bahkan sampai S3 dan bekerja di sana, Bu. Jadi subhanallah. Peran dosen sangat besar gitu. Pernah kalau pernah dia juga diminta sharing oleh Pak Wahyudi gitu. Itu ceritanya juga banyak menginspirasi. Saya senang sekali. Juga ada kan alumni juga yang satu lagi itu ya, mahasiswanya Bu Indah juga, laki-laki, pengen saya ajak juga untuk sharing. Saya sampai lupa namanya. Dia juga kan jadi dosen di Bandung kalau nggak salah ingat. S2 di Polandia atau di mana ya? Juga ada. Dia di robotika. Zen di Polandia, Bu. Kalau Zen yang Polandia ya. Mas Wasil di Jerman. Oh, Wasil. Oh iya, Masya Allah, Wasil. Iya. Jerman. Iya. S3 di Jerman. Masya Allah. Itu. Jadi maksud saya begini ya, saya ingin menyemangati mahasiswa-mahasiswa bahwa kita itu punya potensi loh. Yang dulu Mas Galib yang bisa menembus ke Rusia kayak gitu ya, di beyond imajinasi gitu. Bahkan untuk daftar Microsoft dulu itu untuk lomba itu nama Trunojoyo itu loh nggak ada. Sama pun di Google Student Ambassador nama Trunojoyo nggak ada juga. Oh ya, Masya Allah. Jadi saya sampai email-emailan sama panitia karena nggak ada nama kampus. Ya, kampus-kampus swasta ada, Trunojoyo nggak ada gitu biasanya. Padahal negeri, ya. Padahal negeri, kayak gitu. Jadi tantangannya dari zaman dulu itu luar biasa juga gitu. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa sekarang ini tetap semangat, walaupun di antara kita tantangannya sekarang pandemi yang seperti ini ya, 2 tahun nggak ketemu physically, tapi kan tetap kuliah bisa daring semacam ini sudah anugerah luar biasa gitu kan. Jadi ada kesempatan kayak gini nih, bisa ketemu dengan teman-teman yang lain, bisa relasi networking itu sekarang nggak terbatas gitu ya. Jadi batasan kita bukan batasan tempat lagi, bukan batasan waktu lagi, tapi sebenarnya batasan kemauan. Jadi mau nggak gitu, fasilitas ada gitu, cuman tinggal mau nggak gitu aja. Baik, ada lagi kah yang mau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, bisa disampaikan nama. Nama saya Pak Cucun, Bu.
Masya Allah, ini siapa ini? Assalamualaikum Pak Cucun. Saya Ya, sidang Pak Cucun nih ininya. Yang sidang. suaranya ini Pak Imron ini ya? Ya, Pak saya Imron. temannya Bu Ari, Pak Cucun. Masya Allah, ini Pak Imron dosen ini dosen industri ya. Subhanallah, monggo Pak. Pak Imron ini juga sangat berjasa bagi saya, Bu. Oh ya? Oh. Saya minta tanda tangan Pak Imron juga nih untuk lanjut beasiswa lah atau apalah gitu ya, Pak. Subhanallah. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke, pertama saya ingin mengucapkan selamat ya atas pencapaian Mbak Ria saat ini. Menurut saya ini luar biasa dan patut dicontoh oleh adik-adik yang sekarang sedang kuliah ya. Jadi mestinya memang anak muda zaman sekarang ya, generasi zaman now itu ya seperti Mbak Ria ini. Saya melihat beberapa tren itu memang di UTM ini mahasiswa sudah mulai out of the box gitu ya. Jadi kalau Mbak Ria ini saya sedikit cerita dulu, kalau nggak salah S1 dapat beasiswa bidik misi, jadi saya sering berinteraksi dengan Mbak Ria karena waktu itu saya tahun 2010 sampai 2015 kebetulan jadi pembina bidik misi. Dan alhamdulillah bisa studi lanjut di mana Mbak kemarin S2-nya saya tadi agak telat. UI ya? UI, Pak. Ya, di UI. Pakai beasiswa LPDP ya? Iya, Pak. Ya, ini kebetulan saya juga di rumah ya. Saya kan sekarang domisili di Sidoarjo, itu juga ada mahasiswa alumni UTM yang kebetulan saya mintai tolong juga untuk membantu di masjid untuk menjadi marbot masjid dari Sumeneb ya, aslinya dari Sumeneb tapi dulu kuliah S1-nya di Ekonomi Syariah di UTM, kebetulan juga sekarang dapat beasiswa LPDP dari beasiswa LPDP kuliahnya di S2 di UNER seperti itu. Dan ya pola-polanya hampir sama dengan Mbak Ria ini, jadi selama mahasiswa dulu juga aktif di masjid, di organisasi, kemudian suka bergaul, suka membangun networking dan lain sebagainya sehingga dia bisa tembus beasiswa LPDP seperti itu. Kemarin juga saya sempat untuk mintai namanya Mas Haryanto ya, Haryanto untuk memberikan motivasi kepada adik-adik yang sedang kuliah di UTM. Karena memang sebenarnya selama pandemi ini salah satu hal mungkin yang sedikit agak mengganggu itu adalah motivasi dari mahasiswa karena tidak bertemu secara fisik kadang-kadang juga semangatnya berkurang. Banyak dari mahasiswa saya itu yang sedang skripsi banyak yang menghilang seperti itu. Nah, ini mungkin saya sedikit saja mungkin minta waktu dari Mbak Ria untuk menceritakan ya atau mungkin memberikan motivasi bagaimana supaya adik-adik ini istilahnya bisa berpikir out of the box gitu ya. Maksudnya kadang-kadang yang jadi masalah itu kalau UTM itu merasa minder ya. Oh, saya UTM tadi disebut-sebut misalnya kampusnya belum terrecognize gitu ya. Nyari namanya aja kalau di level nasional kadang-kadang nggak ketemu atau di list itu nggak ada seperti itu di lowongan pekerjaan seperti itu. Nah, terus tempatnya mungkin juga di desa di Madura. Padahal kemudian kalau kita bisa mengoptimalkan diri, memanfaatkan situasi dan peluang yang ada sebenarnya bisa. Jadi ceritanya Mbak Ria ya, ada kawan-kawannya yang kuliah di luar negeri dan lain sebagainya, mestinya adik-adik ini nanti juga bisa. Jadi mungkin dari sekarang mulai dibangun gitu ya, mulai dibangun semangat-semangat seperti itu. Mungkin sedikit saja Mbak Ria, kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya adik-adik ini bisa punya self confidence gitu ya, walaupun kampusnya di desa belum terkenal tapi kemudian bisa out of the box.
Itu saja Mbak Ria dari saya. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Semoga selalu kedepannya selalu suksesnya berkelanjutan, dan jangan lupa selalu membangun silaturahim komunikasi dengan UTM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan. Wah, saya kaget ada Pak Iwan di sini. Jadi malu saya sudah lama Pak tidak. Imronnya menyamar itu. Oke Bapak, aduh. Terima kasih banyak Pak sudah mau sharing juga cerita terkait dengan tadi ada alumni-alumni juga selain Ria ya. Sebetulnya ada banyak sekali Pak, Bu, alumni dari Trunojoyo itu yang sebetulnya itu sangat berprestasi, bahkan pencapaiannya itu jauh lebih daripada saya ya kalau terkait dengan pekerjaan ataupun personal life gitu ya. Itu banyak banget. Jadi mungkin nanti bisa kita sharing juga Bu, siapa aja saya kayaknya. Karena kebetulan karena tadi ya berbagai challenge saat saya kuliah di Trunojoyo itu saya jadi sering di lab gitu ya. Dari pagi sampai malam. Jadi kenal kakak-kakak tingkatan yang mungkin mereka kuliahnya molor ya, tapi ternyata mereka sukses semuanya di Jakarta gitu. Jadi mulai saya itu masuk 2011, tapi saya itu kenal angkatan 2006, 2005, 2004, 2007, 2008. Yang seharusnya saat saya masuk mereka sebetulnya udah lulus seharusnya ya, tapi mereka molor. Tapi ternyata waktu di real life mereka sukses semuanya gitu ya. Tapi molor bukan menjadi alasan untuk ini ya, jadi kuliah tepat waktu juga penting. Nah, kalau apa tadi tipsnya ya terkait dengan biar kita selalu confidence gitu ya, agak berat menjawab karena sebetulnya self confidence itu memang harus dipupuk dari diri kita sendiri ya. Kalau misalkan melihat ke belakang, sebetulnya saya nggak, bahkan sampai sekarang kayaknya bahkan GM saya itu sering bilang kalau misalkan saya itu kurang percaya diri gitu ya, padahal saya punya track record yang cukup capable gitu ya untuk berbagai hal gitu ya, tapi menumbuhkan kepercayaan diri itu harus setiap saat dan terus menerus gitu ya. Saran spesifik kayaknya agak susah saya ucapkan gitu ya Pak. Tapi teman-teman harus percaya gitu loh. Kalau misalkan kita punya kemauan gitu ya, insya Allah itu akan ijabah gitu ya. Jadi percaya aja bahwa sebetulnya kita itu bisa dan Allah akan guide jalan ke situ gitu ya. Kalau menarik mundur lagi ke belakang, sebetulnya untuk kuliah aja itu adalah hal yang impossible bagi saya sebetulnya. Sekarang bisa S2, bisa bekerja gitu ya sebagai product manager, itu juga suatu hal yang dulu kayaknya impossible untuk saya achieve gitu. Dan kalau sekarang teman-teman dengan segala fasilitas atau privilege ini tidak memanfaatkan dengan baik, itu sayang sekali gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi kayaknya teman-teman harus percaya diri gitu bahwa oke, kita kuliah di Universitas Trunojoyo mungkin tidak dikenal, tapi kayaknya kalau sekarang itu Universitas Trunojoyo juga sudah sangat terkenal gitu ya, karena memang alumni-alumninya juga punya value gitu ya, juga banyak yang sukses gitu baik di ibu kota, baik di luar negeri itu banyak banget, ada yang jadi staf sus presiden itu ada gitu loh. Cuma kita aja yang nggak tahu. Ada alumni Trunojoyo yang jadi staf sus presiden, yang lulusan S3 itu juga ada banyak. Bahkan yang jadi COO dari perusahaan luar negeri yang buka cabang di Indonesia itu ada alumni teknik informatika. Jadi kalau menurut saya salah gitu kalau misalkan teman-teman tuh nggak percaya diri dengan kuliah di sini gitu ya, karena sebetulnya banyak hal gitu yang Trunojoyo itu miliki gitu, yang mungkin di kampus lain nggak ada gitu. Dan salah satunya ya alumni, terus dosen-dosen yang memang capable untuk membantu kita gitu ya. Bahkan mana ada dosen yang mau ngawal sampai ke persidangan gitu ya untuk rename nama gitu loh. Betapa
care-nya dosen-dosen kita dengan kita gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman tuh harus percaya diri dan memanfaatkan segala fasilitas yang sudah ada gitu sih. Saya agak sulit kayaknya untuk memiliki sharing spesifik how to self confidence ya, karena sebetulnya itu tumbuh dari diri kita sendiri. Mungkin karena saya ditempa dengan berbagai hal di personal life sehingga saya bisa effort atau struggle berjuang gitu ya, akhirnya punya self confidence, itu bisa jadi gitu ya. Tapi sebetulnya itu dari diri kita sendiri sih. Saya masih ingat salah satu saya lupa namanya, ya Allah mohon maaf, dari Trunojoyo yang datang ke rumah saya untuk survei. Waktu itu kalau kita misalkan apply beasiswa bidik misi itu kita disurvei, belum tentu kita dapat ya. Bisa jadi masuk ke Universitas Trunojoyo itu kalau kita nggak lolos survei itu ya bayar sendiri gitu ya. Nah, waktu itu saya disurvei sama bapak-bapak dari Trunojoyo, mohon maaf saya lupa, tapi beliau pengurus perpustakaan dan juga rektorat kalau nggak salah. Beliau survei ke Pare gitu ya, jauh-jauh dari Madura ke Pare, sharing di rumah saya gitu. Dan beliau itu kalimatnya yang sampai saat ini tuh saya ingat itu gini, emas kalau misalkan ditumpukan lumpur di tanah, diinjek-injek, ya itu tetap emas gitu loh. Jadi mau dimanapun kita gitu loh, kalau kita punya value dan kita bisa keep shine, ya kita akan jadi emas gitu loh. Tinggal kita mau nggak sih menunjukkan itu, mau nggak sih kita lihatnya itu bukan lumpurnya, bukan tanahnya, tapi emasnya gitu loh, bahwa kita punya value di situ dan kita bisa tumbuh dengan value itu gitu sih. Nah itu kalimat itu sebetulnya yang bikin saya kayaknya jadi semakin percaya diri gitu untuk berarti saya bisa nih, meskipun saya di Trunojoyo saat itu juga Trunojoyo belum seterkenal ini ya. Saya bisa nih di Trunojoyo gitu. Saya tetap bisa keep shiny nih meskipun saya di Trunojoyo gitu sih. Semoga menjawab ya Pak. Aduh saya agak kurang bisa sharing kalau terkait dengan self confidence karena memang ya itu tadi mungkin sedikit dari saya itu sih. Mungkin penutupnya itu kalimat dari salah satu dosen dari Trunojoyo yang waktu itu survei di rumah saya untuk sebetulnya saya layak nggak sih dapat bidik misi. Nah beliau memberikan kalimat seperti itu gitu. Jadi itu yang kayaknya menjadi salah satu moto juga gitu. Jadi dimanapun saya berada saya harus tetap percaya diri bahwa saya itu emas gitu. Saya itu diamond gitu. Luar biasa, Masya Allah. Oh ya, kalau kita melihat melihat sisi negatif side, mungkin banyak banget negatif. Kita cari yang positifnya aja. UTM itu masuk ke wilayah T3 loh, terluar, tertinggal, terpencil, dan itu adalah key point untuk kita dapat beasiswa LPDP. Nah, itu ada rank skim khusus gitu. Jadi bisa kita jadi prioritas gitu. Ada privilege khusus untuk daerah T3 itu untuk dapat pembiayaan dari pemerintah. Nah, ini harus kita manfaatkan. Setuju. Jadi kita lihatnya itu positif side-nya. Mumpung kita masuk T3 nih, ayo kita ambil semua kesempatan-kesempatan itu. Setuju. Beneran ini. Ya, setuju Bu. Waktu itu saya juga berpikir banyak teman saya itu yang minder gitu ya. Kalau akhirnya saya bisa kuliah itu adalah sebuah hal yang sulit untuk dibayangkan waktu itu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman atau saudara saya itu justru minder karena keadaan itu, tapi kalau saya itu enggak, justru ini tuh kesempatan untuk saya bisa effort gitu, karena saya nggak punya privilege itu gitu ya. Jadi saya mesti startnya bareng nih sama orang-orang yang punya privilege itu gitu ya. Mungkin orang yang punya privilege itu nggak memanfaatkan. Apakah orang yang punya privilege itu bisa sukses? Belum tentu gitu ya. Bisa jadi mereka nggak memanfaatkan semua hal yang ada di sekitarnya yang dia bisa pakai dengan gampang gitu ya. Tapi kalau saya waktu itu karena nggak punya privilege, jadi saya struggle untuk minimal startnya sama nih sama orang-orang yang berprivilege ini gitu ya.
dengan beasiswa, dengan macam-macam. Jadi waktu itu kalau saya misalkan bidik misi itu saya paling sebel sebetulnya kalau misalkan itu untuk orang-orang miskin, karena saya merasa tidak miskin. Jujur ya. Jadi saya itu nggak mau dalam tanda kutip miskin atau tidak berkecukupannya yang di highlight, tapi berprestasinya gitu. Kalau kita jenis nggak mampu, nggak berprestasi ya nggak bakalan dapat gitu ya. Jadi jangan dilihat nggak mampunya, tapi nilai positifnya betul kata Bu Ari. Jadi meskipun kita mungkin di Trunajaya itu masuk wilayah 3T, jangan minder, justru itu kesempatan kita untuk dapat opportunity yang lebih besar. LPDP itu ternyata punya segmen khusus untuk teman-teman yang di 3T. Kebetulan saya dulu nggak ambil segmen itu, saya ambil segmen yang afirmasi dari beasiswa bidik misi. Ada lagi segmen untuk khusus dosen, ada lagi segmen khusus santri. Bahkan kalau teman-teman di Madura kan banyak banget pesantren ya, kalau misalkan teman-teman sambil nyantri, itu salah satu part dari LPDP itu memberikan beasiswa S2 untuk santri gitu. Jadi jangan minder, jangan nggak percaya diri, justru ambil sisi positifnya. Oke, itu kalimat yang paling tepat kayaknya. Dan ambil kesempatan itu gitu. Gitu sih, jangan minder. Tadi itu kata-kata yang Mbak Ria, opportunity dan preparation. Nah, itu harus di-combine. Jadi untuk ambil kesempatan-kesempatan itu. Baik, ini ternyata sudah jam 7.32 Mbak Ria, tapi masih ada yang bertanya ternyata di kolom chat. Boleh dilanjut atau bagaimana ini? Sudah 7.32 ternyata, nggak sadar. Boleh mungkin singkat aja kali ya, Bu ya. Ada satu. Waktu. Perkenalkan saya Miftahul Huda, mohon izin bertanya Kak, bagaimana cara membagi waktu saat kuliah dan organisasi? Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Oke. Membagi waktu itu sebenarnya challenge ya. Membagi waktu itu challenge. Kalau dulu prinsip saya coba dulu gitu ya. Kalau misalkan ternyata nggak match, ya udah gitu. Atau ternyata ada yang molor, ada yang gagal, ya oke, berarti ada yang salah gitu. Jadi prinsip saya setiap dalam sehari itu saya nge-review kegiatan saya dalam sehari. Oh ternyata misalkan kuliah saya jadi keteteran nih gara-gara saya ikut event ini atau community ini, maka ada waktu yang saya kurangin. Jadi itu, dan setiap orang itu punya habit yang berbeda-beda ya, bangun tidurnya berbeda, waktu untuk beribadah, porsi dan porsi belajar, porsi beribadah, porsi untuk ikut community berbeda-beda ya, tergantung dari habit kita gitu. Jadi kalau menurut saya sih dicoba dicoba semuanya gitu ya. Kalau misalkan nih saya ikut porsi kegiatan community 30% dari waktu satu pekan saya gitu ya, 70%-nya full untuk kuliah, dicoba dulu. Kalau misalkan ternyata, oh saya masih mampu nih untuk 50-50 antara kuliah dan juga organisasi, dicoba gitu. Nanti akan ketemu pep-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak trial, karena gini, best practice itu bukan sebuah best practice yang bisa diterapkan di semua orang sih. Baik itu kalau kita ngomongin perusahaan, kita ngomongin kampus, kita ngomongin diri sendiri gitu ya. Yang diterapkan di orang lain belum tentu bisa diterapkan di kita, tapi kita mesti coba dulu, trial dulu, cara membagi waktu ini bisa nggak sih 50-50 antara kuliah dan organisasi, bisa nggak sih 70-30 dengan organisasi gitu, dan terus review gitu. Kalau sekarang itu, kalau teman-teman tahu metode development menggunakan Scrum, kalau pernah tahu, di situ tuh ada sprint planning, ada sprint development-nya, ada sprint retro, dan ada sprint review. Itu tuh bisa banget diterapkan untuk sehari-hari gitu ya. Selama sprint planning itu kita list to-do list kita apa aja yang mau kita capai, targetnya dalam waktu 1 pekan gitu ya, atau 2 pekan atau 1 bulan, tadi yang kita punya key point pertama ya, target. Habis itu selama sprint itu kita mau melaksanakan itu, kuliah dan organisasi selama 2 minggu, bisa nggak sih kita dengan to-do list tadi banyak banget achieve itu dalam waktu 2 pekan gitu ya. Habis itu kita retrospektif dengan diri sendiri gitu ya. Apa ya yang bagus gitu, apa yang bisa kita achieve, apa yang enggak kita
bisa achieve apa yang buruk, apa yang baik selama 2 pekan ini dengan sebegitu banyaknya to-do list itu yang bisa kita ambil hikmahnya atau ternyata nggak achieve dan sebagainya, lesson learn apa gitu, itu di sisi retrospektif. Terus terakhir di sprint review, dalam 2 pekan tadi semua to-do list tadi apa sih yang kita achieve gitu sih. Jadi menurut saya value Scrum itu bagus banget untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ternyata itu sudah pernah saya terapkan baik itu waktu kuliah maupun bekerja gitu ya. Jadi saya selalu retrospektif atau muhasabah diri kalau bahasa agamisnya terhadap diri sendiri, sebetulnya apa yang baik, apa yang buruk selama sehari ini, dan apa yang oke kita terapkan terus-menerus. Gitu sih. Semoga cukup menjawab ya Mas Huda. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk tanya jawabnya. Waktunya sudah lebih 6 menit dari yang kita schedulekan. Baik, ini saya coba simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ria tadi. Ada 4 key point tadi yang disampaikan Mbak Ria. Yang pertama, menentukan target, goal atau tujuan. Kemudian yang kedua, adaptasi terhadap setiap challenge. Kemudian bangun networking, dan yang terakhir growth mindset. Terus yang nggak kalah pentingnya lagi tadi itu bahwa kita harus berusaha mempertemukan antara opportunity dan preparation. Itu tadi yang saya catat dari apa yang disampaikan dengan Mbak Ria. Mungkin Mbak Ria bisa di closing sebelum kita pamitan. Itu closing statement-nya apa ya? Mungkin balik lagi ya, mungkin kita punya moto hidup sendiri-sendiri, tapi tadi moto saya itu surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 itu top banget. Jadi takdir itu kita harus believe ya, takdir itu ada, tapi kalau misalnya kita nggak berusaha untuk reach itu ya gimana gitu ya. Jadi coba temukan moto yang paling tepat dari teman-teman dalam hidup itu apa gitu ya targetnya. Jangan lupa bahwa ya kita diciptakan memang untuk beribadah, tapi kita juga mesti effort untuk melakukan ibadah itu gitu ya, untuk meraih apa-apa yang memang kita harapkan. Mungkin itu sih Bu dari saya. Oke, alhamdulillah. Ini di kolom chat disampaikan Mbak Ria butuh itu ya feedback. Ya. Silakan teman-teman untuk mengisi feedback yang ada di kolom chat. Juga ini ada yang menyampaikan sebentar. Oh, ini ada Google Development Student Club. Nah, teman-teman ini menarik nih. Mengenalkan program Google, Ibu, teman-teman bisa melihat informasi tentang Google dan bergabung di Google Developer Student Club di UTM. Ada linknya, silakan diakses. Instagram gdc.trunojoyo. Baik, terima kasih Mbak Ria atas sharingnya, kesediaannya diundang pada UTM Motivatalk pagi hari ini. Semoga barokah ya, kita semua dapat kebaikan. Insya Allah cukup. Saya kembalikan acara pada Mbak Indah Yunita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari. Terima kasih juga Kak Ria Lizara yang materinya sangat-sangat luar biasa dan memotivasi kita semua. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah menuju penghujung acara. Namun sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, teman-teman kita masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman silakan untuk menyalakan kameranya jika tidak ada kendala. Silakan on kamera supaya kita bisa mengambil dokumentasinya. Baik, kita mulai ya sesi dokumentasinya. Yang pertama di screen 1, saya hitung sampai 3.
1, 2, 3. Senyum. Oke, sekarang yang di screen 2. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Senyum. Oke, di screen 4, di screen 3 sama 4 belum ada yang on cam. Silahkan Mungkin bisa yang on belum cam. on cam. Oke, silakan yang belum on cam, silakan on cam. Di screen 3, 1, 2, 3, senyum. Oke, yang terakhir di screen 4. 1, 2, 3. Baik, teman-teman semuanya terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada acara kali ini. Terima kasih juga kepada volunteer yang telah membantu jalannya acara pada pagi hari ini hingga akhir. Selanjutnya kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Saya Indah Yunita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman.